Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rahmatanisa Munato di channel YouTube aku Saskia Fatunisa dan episode tutorial RF3. Di topik kali ini saya akan melakukan teknik bagaimana cara melakukan teknik latihan mata 20 20 20. Oke. Jadi, kita biasanya mata itu sebagai alat optik yang sangat berharga dalam hidup manusia, apalagi anggota tubuh, bertujuan untuk melihat objek yang ada di sekitar kita ya. Namun kita pernah tahu sih, kalau kalian ngerasa kita teringat dengan kisah Kufur dan Syukur yang si buta, kan dia sebenarnya gini, aku punya sedikit pengalaman cerita ya. Ceritanya gini, seorang pria bernama Maktum itu merupakan satunya pengembala kambing yang sering dibudakkan oleh permajikannya yang buta materi. Nah, kenapa dia bisa seperti itu walaupun dia jujur? Karena gini kan itu kan matanya buta, tidak bisa melihat. Jadi setiap kali berjatuh suka jatuh, terjatuh di batu apa di akar. Terus, namun tiket kecurangan itu tuh bisa membeli dua keping berapa emas atau perak ya. Itu karena mata tidak bisa melihat. Jadi, namun suatu hari, Maktum tuh ada bertemu dengan musafir dan akhirnya meminta pertolongan untuk mencari obat yang bisa menyembuhkan kebutaannya. Jadi penyakit yang bisa membohongi orang lain. Namun dengan kuasa Allah, dia dengan pengobatan tersebut akhirnya dia disembuhkan para musafir dengan menggunakan ramuan obat yang bisa menyembuhkan buta. Alhamdulillah dengan keajaibannya dia bisa melihat dunia untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Namun setelah dia sukses, dia tidak pernah lupa beribadah. Kenapa? Karena usaha kambingnya itu sudah berkembang pesat, apalagi sudah belajar bersedekah. Nah, itulah salah satu bentuk dari bentuk anugerah mata seperti itu. Oh iya, berkaitan dengan cerita itu tadi, ini menjelaskan bahwa mata itu kan mempunyai sifat-sifat kebaikan dan ada keburukan. Sifat baik yang dalam mata itu kita sering melakukan menjaga mata kita tuh dengan cara gini. Kita bisa melihat mata itu bisa melakukan banyak hal ya untuk berpikir fokus, terus berpikiran jernih, terus kita melihat barang memastikan memeriksa barang orang lain itu kan mata yang banyak keburukannya tuh kita sering gini kalau keburukannya kita tidak bisa melihat orang lain tanpa harus fokus itu keburukannya karena kita buruk karena mata kita tuh kenapa bukan hanya buta karena fisiknya tapi buta hatinya ini karena terlalu berbuat jahat seperti ini ya mungkin berbuta hati materi itu sudah hal lazim dari aktivis seperti itu ya mungkin mata kita itu merasa cepat lelah ya kenapa akibatnya karena ada dua hal pertama karena menggunakan gaji terlalu lama dan juga tanpa adanya jam istirahat dan juga membaca buku tanpa henti apalagi di saat hujan seperti itu mau mengejar hujan baca buku biasanya suka lama-lama jadi matanya itu mengakibatkan mata lelah dan cepat pusing ya pengalamanku sih ini pengalaman udah jauh banget dan kata bundaku benar menggunakan gaji yang terlalu lama juga tidak baik bagi mata karena itu mengakibatkan mata lelah dan capek apalagi matanya merah-merah ya nah apalagi membaca buku juga jangan menggunakan cahaya terang yang cukup jangan yang terlalu redup supaya mata kita bisa melihat tulisan solusi juga berkacamata udah pasti boleh tapi yang tidak disarankan adalah menggunakan soft lens karena soft lens ini bisa mengakibatkan mata karena kalau kita memakainya melebihi 8 jam itu tidak baik bisa mengakibatkan kebutaan secara permanen nah tapi teknik lain yang harus dilakukan untuk mengatasi terapi miopia bukan hanya secara digital adalah dengan teknik mata 20-20-20 apa itu teknik latihan mata 20-20 itu adalah jadi ada 20 menit beristirahat memandang gadget ke pandangan lain dengan lakukan latihan ini setiap latihan selama 20 detik dan dengan jarak kakinya sepanjang 20 cm. Jadi gak semuanya seperti itu di 20 menit harus berada jauh dari laptop ataupun gadget tubuh kalian. Bagaimana cara melakukannya? Yang pertama ada dua cara yaitu teknik terbuka dan tertutup sama masing-masing 10 menit 10 menit. Yang pertama adalah gini, kedipkan mata berkali-kali selama kurang lebih 20 detik supaya mata kita itu tidak mengeluarkan air karena kan mata harus basah seperti ini. Tapi jangan ditutup, harus sekarang terbuka ya. Kemudian yang kedua, cara kedua adalah alahkan pandangan dari kiri ke kanan selama pelan-pelan sebanyak 20 detik supaya mata kita itu bisa membuat menggerakkan otot kita itu menjadi lebih kuat ya seperti ini. Terus kemudian lanjut ke keadaan tertutup seperti ini. Mungkin kalau keadaan tertutup, kalian harus membayangkan bagaimana kita berarti konsentrasi dengan pandangan mata ya. Masing-masing terbuka dan tertutup adalah 10 menit, 10 menit ya. Kemudian latihan ketiga adalah nih, alihkan pandangan mata dari atas ke bawah selama 20 detik. Lakukan ini berulang-ulang asalkan harus hitung sampai 20
baru setelah 20 detik tutup kembali dan tertutup ya. Maksudnya 20 menit detik itu adalah 10 detik dalam keadaan terbuka dan 10 detik dalam keadaan tertutup. Kemudian yang keempat adalah miringkan, arahkan pandangan ke miring ke kanan dan ke kiri ya. Seperti ini. Selama maksimal semuanya 20 menit ya. Jadi 10 menit, kok 10 menit, 10 detik di bagian kiri dan kanan, sedangkan terbuka, dan 10 detik secara ini tertutup. Kemudian latihan yang kelima adalah ini. Arahkan kedua bola mata Anda itu dengan ke arah atas pelipis dahi sebanyak 10 detik secara terbuka dan 10 detik secara tertutup. Mungkin kalau ini tujuannya, kalau kita melakukan secara tertutup untuk memastikan cahayanya bisa masuk sedikit ke mata saat berlatih. Apalagi menggunakan pandangan dari gadget. Latihan ke-6 adalah alihkan pandangan tersebut, pandangkan bola matanya ke arah bawah hidungnya seperti ini. Secara terbuka selama 10 detik. Dan secara tertutup selama 10 detik. Masing-masing 20 detik ya. Sekarang arahkan, kemudian latihan yang ketujuh adalah ini. Latihan ketujuh, arahkan pandangan dari gerakan bola memutar searah jarum jam balik ke jarum jam. Ya, 5 menit, 5 menit. Ya, maksudnya secara 10 menit secara terbuka seperti ini. Dan secara tertutup sama 10 menit, 10 detik. Oke, sekarang latihan yang ketujuh adalah ini. Latihan ketujuh, gerakan bola mata membentuk angka 8 secara terbuka selama 10 detik dalam keadaan terbuka. Dan 10 detik secara tertutup. Baru setelah itu kalian bisa memposisi aja bola mata itu ke angka 8-nya ke arah datar ya. Sama aja 10 detik secara terbuka dan 10 detik secara tertutup. Kemudian yang ke-8 adalah memijit ya. Matanya sebelum terbuka, letakkan tangan ketiga jari atas pelipis dengan menghitung sebanyak 20 kali sama 20 menit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masing-masing 10 menit, 10 kali dalam keadaan terbuka dan 10 kali ke arah tertutup ya. Supaya ini menjaga cahaya mata masuk ketika melakukan pemijatannya seperti ini. Kemudian latihan yang ke-9, 8 adalah ini. 9 adalah gini. Sekarang kita akan melakukan bentuk bola matanya dengan cara yang lebih gampang. Pertama akan terbuka dan tertutup seperti 10 menit, 10 detik. Seperti kalian lebih gampangnya bisanya bentuknya adalah paralel ya. Kalau yang lain tuh cukup dengan bentuk paralel, pilih bentuk apa aja bola matanya, masing-masing 10 detik ya. Asalkan kalian bisa bentuk bola membentuk pola bentuk geometri sebanyak 10 detik supaya dalam keadaan terbuka tertutup, supaya untuk menjaga pandangannya ini seperti halnya olahraga loh. Masing-masing terbuka dan tertutup adalah 10 detik. Dan yang latihan terakhir adalah sebagai penutup adalah cukup tekan bola mata tekun sebagai karena tertutup. Mata letakkan 2 jari kalian di atas mata sini, pencet selama asal jangan terlalu dalam memencetnya. Ini untuk tujuan untuk mengembalikan bentuk bola mata yang mengalami refraksi atau perubahan ya. Ini pemicu miopia seperti ini ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Baru setelah itu permainan fleksi yang lain adalah digerakkan memutar, guys. Harus dalam keadaan tertutup, sebenarnya masing-masing 10 detik 10 detik. Oke, boleh arah berlawanan searah jarum jam ataupun arah berbalik arah jarum jam ya, masing-masing 10 detik ya. Oke, jadi itu aja latihan mata tek 20 ini. Kalau misalnya mata kalian lelah ya, kalian silakan lakukan latihan ini setiap hari supaya kalau misalnya teman-teman kalian akan lakukan ini supaya itu mencegah miopia dan sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya dan waktu untuk melakukan operasi lasik yang bisa memakan kornea harganya cukup mahal dan juga mengatasi mata lelah. Jadi perlukan latihan ini jika kalian mata kalian merasa lelah ya, supaya mata kalian itu bisa cerah kembali seperti semula ya. Oke, dan seperti buat kalian. Pastikan kalian berbatasan harus manajemen waktu. Gunakanlah manajemen waktu untuk mengistirahatkan gadget kalian dengan cara membaca buku atau hal lain, dan bila perlu banyaklah beristirahat menggunakan mata, apalagi tidur siang untuk membuat penglihatan mata kembali seperti semula. Dan oke, untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa sebelah sosial media aku, komen dan subscribe channel aku di sini untuk tahu manakah latihan yang paling sesuai menurut kalian sebagai yang didiskusikan dalam video tadi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.